Solana masih memegang perhatian publik akhir-akhir ini, di mana banyak orang yang mulai beralih dari Ethereum ke ekosistem Solana. Bisa dilihat dari tingkat kepadatan transaksi di Ethereum sangat sepi hingga gue menyentuh angka 1 beberapa hari ini. Oke, di video sebelumnya kita udah sempat bandingkan Solana dengan Ethereum. Buat yang kalian belum nonton bisa tonton di sini ya. Di video kali ini kita gak akan bandingkan Solana dengan Ethereum lagi. Di video kali ini kita akan sharing mengenai dua project baru dari ekosistem Solana yang menurut kami inovatif dan sudah dapat banyak support dari developer di Solana yang legit-legit. Oke, apa aja projectnya? Langsung aja kita ke videonya. Oke, let's go! Oke, kabar gembira sebelum kita mulai, kita mau bagi-bagi tiket Coinvest sejumlah 2 tiket. Nah, buat kalian yang udah megang NFT Heritage, kalian akan berkesempatan memenangkan 1 tiket Coinvest, dan satu lagi, kalian hanya perlu berkunjung ke websitenya republicpassport.io, daftarkan email kalian di sana, dan kita akan undi siapa pemenang dari 1 tiket Coinvest lagi. So, untuk pemenangnya, kita akan umumkan di bulan Agustus sebelum acara. Pastikan kalian sign up ya guys, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke videonya. Yang pertama, MetaDAO. MetaDAO adalah sebuah proyek berbasis DAO yang dibentuk oleh sekumpulan developer anonim yang ingin menerapkan sistem futarki pada decentralized autonomous organization di dalam dunia kripto. Sistem futarki adalah sebuah konsep yang diciptakan oleh ekonom bernama Robin Hanson pada tahun 2000, di mana konsepnya didasari oleh moto yang berbunyi vote value but bad belief. Intinya, sistem futarki ini memperkenalkan sebuah mekanisme pemilihan suara di mana suatu kebijakan politik bisa dijadikan sebuah aset di mana seorang trader bisa membuka posisi long atau short demi menolak atau mendukung kebijakan tersebut. Ini adalah sistem yang diterapkan oleh MetaDAO, di mana pemungutan suara dalam DAO yang akan digunakan tidak hanya bersifat pemilihan suara biasa, namun juga sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Sama seperti DAO pada umumnya, para pemilik token governance MetaDAO, yaitu Meta, memiliki pilihan untuk menolak atau menyetujui proposal perubahan yang ada untuk ekosistem MetaDAO. Sama seperti DAO pada umumnya ya, proposal ini bisa diberikan oleh anggota dari DAO tersebut, yaitu para pemilik token Meta. Tapi yang membuatnya beda adalah mekanisme pasarnya, di mana proposal ini dijadikan sebuah aset untuk bahan trading, di mana para partisipan bisa voting untuk membuka posisi long atau short pada proposal ini. Membuka posisi short berarti mereka tidak setuju pada proposal ini. Begitupun sebaliknya, jika kalian membuka posisi long berarti kalian menyetujuinya. Tampilan fitur trading ini sama seperti aplikasi exchange pada umumnya, di mana para partisipan bisa langsung membuka posisi mereka. Sama seperti trading juga ya, saat masa voting habis, posisi yang memiliki suara mayoritas adalah yang akan mendapatkan keuntungan. Oke, contohnya saat proposal Q3 roadmap ini disetujui oleh 60% partisipan, maka artinya 60% dari partisipan telah membuka posisi long. Posisi long ini adalah posisi yang untung karena mayoritas pada setuju, sehingga yang membuka posisi short karena percaya bahwa proposal ini tidak akan disetujui akan mengalami kerugian. Setelah selesai, proposal akan langsung diimplementasikan dan akan terlihat berapa besar kapitalisasi pasar posisi yang melakukan long dan short serta hasil dari proposal apakah disetujui atau tidaknya. Mekanisme ini membuat pemilihan keputusan suara pada proses governance di DAO jadi lebih menarik dan lebih memberikan keyakinan, jadinya gak bisa vote asal-asalan. Ditambah lagi, voting di sini menggunakan token Meta untuk setuju ataupun menolaknya dan USDC untuk melakukan posisi long atau short, jadi beneran berasa tradingnya. Nah, proyek ini cukup potensial karena belum ada yang menerapkan sistem atau mekanisme ini di pasar kripto. Makanya, pas kemarin launch, dari harga terendahnya hingga sekarang, token Meta udah naik sekitar 2000%.
Holdernya kurang lebih sekarang masih 1000-an dengan total supply 21.000, jadi bisa dibilang belum banyak nih yang tahu tentang token ini. Melihat inovasinya, ada kemungkinan token ini bisa jadi salah satu yang booming di ekosistem Solana. Ditambah lagi, partner mereka adalah orang-orang besar yang legit di ekosistem Solana dan baru saja diinvest oleh Paradigm. Oke, project yang kedua adalah Ore. Yang kedua juga agak unik nih guys, namanya Ore. Yang sebenarnya Ore ingin menjadi seperti Bitcoin, tapi di dalam blockchainnya Solana. Kalau ini sebenarnya proyeknya lebih ngejar hype ya untuk dapetin token gratis. Makanya komunitasnya mendadak ramai banget. Dalam sekitar setengah tahun dari launch sosmednya hingga sekarang, Twitter mereka udah punya lebih dari 30.000 followers dan komunitas Discordnya ada sekitar 6.000 lebih. Perlu diketahui bahwa jumlah followers ini juga sempat turun karena tadinya angkanya naik drastis. Cuma karena ada satu masalah, yaitu hype-nya sempat turun. Yang bikin Ore rame adalah keinginan tim dibaliknya untuk memberikan sebuah sistem proof of work dalam ekosistem blockchain di Solana. Jadi mereka itu bikin sebuah koin dengan sistem konsensus proof of work dalam infrastruktur blockchain Solana, di mana koinnya itu cuma ada fixed supply seperti Bitcoin dan fungsi utamanya emang cuma buat transaksi aja. Nah, yang bikin mereka rame itu karena koin-koin ini bisa di mining siapa saja dan beneran ada value-nya, makanya pada tergiur. Mining ini sendiri bisa dilakukan di hardware apa saja, bahkan bisa juga dilakukan di handphone, yang bikin waktu itu hype-nya naik banget karena asumsi semua bisa dapat koin cuma modal HP. Aplikasi miningnya ini diluncurkan pada April 2024 dan pada saat itu penggunanya berhasil bikin blockchain Solana ngadet alias gak kuat karena keramaian. Nah, dari insiden ini sempat banyak yang udahan make Ore karena aplikasinya sempat berhenti sementara. Tapi yang bikin hype-nya balik lagi adalah pengumuman akhir Juli 2024 yang diumumkan sama salah satu anggota tim utamanya tentang ia mengumumkan kalau Ore bakal transisi dari V1 untuk ke V2 yang intinya bakal bawa 3 perubahan ke dalam infrastruktur Ore secara menyeluruh. Yang pertama, mereka bakal ubah total supply koin mereka dari yang awalnya ada di sekitar 21.000 berubah menjadi 21 juta. Beneran kayak Bitcoin lah intinya. Ini memberikan insentif kepada para miner biar gak putus asa. Karena sebelumnya banyak kritik kalau supply-nya dikit banget, jadi gak worth it nih untuk ngejar mining alias bakal kalah sama yang mining power-nya lebih besar. Nah, ngomong-ngomong mining power, yang kedua mereka bakal ngubah daya kebutuhan mining jadi lebih ringan, alias semua device jadi benar-benar bisa mining Ore dan kalaupun rame gak bakal membebani Solana secara berlebihan seperti kemarin di upgrade V1-nya. Ini menjadi hal yang penting karena bisa jadi daya jual utama mereka, menghilangkan masalah stabilitas yang sebelumnya bikin user sangat ilfeel. Oke, yang ketiga adalah perkenalan campuran mekanisme staking, di mana para miner yang mining Ore, kalau hasilnya disisihkan buat staking, mereka bakal dapat multiplier reward alias imbalan tambahan dari proses mining mereka. Sekarang V2 Ore udah berjalan nih guys, dan kabarnya udah mulai banyak perubahan positif nih. Yang pertama, di versi baru ini, transaksi Ore jadi jarang gagal, dimana pada versi 1 sering banget orang gagal buat ngirim ataupun buat mining. Tingkat kesuksesan transaksinya udah mencapai 95% alias cuma 5% aja nih yang gagal. Dimana ini adalah sebuah pencapaian baru yang mungkin bakal bikin usernya lebih betah daripada sebelumnya. Ditambah lagi, sekarang jumlah Ore udah resmi bertambah dengan versi barunya dan udah ada sekitar 10.000 yang beredar di pasar, dimana 315 wallet jadi holder 60% supply tokennya. Artinya masih ada kesempatan nih buat kalian yang mau coba mining atau hold mumpung belum ada whale besar yang biasanya borong ya. Nah, sayangnya menurut Pine Analytics, transaksi Ore masih berat karena masih butuh daya komputasi 50% lebih besar dibandingkan transaksi lainnya di dalam Solana. Jadi masih ada satu janji timnya yang belum diterapin. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga masih di tahap awal, pasti ada aja masalah-masalah. Nah, berhubung ini masih awal V2, barangkali dari kalian ada yang mau iseng coba untuk mining, entah itu di HP, di PC, ataupun di laptop, bebas aja ya. Siapa tahu nanti project ini hype di masa depan. Oke guys, yang perlu diingat satu lagi, kalau ini bukanlah financial advice.
Kita nggak ngajak kalian beli token apapun itu, tapi kita cuma ngasih tahu kalau ini ada proyek unik di ekosistem Solana yang dimana kemungkinan bisa narik hype lagi. Jadi gimana guys? Apa proyek menarik lagi menurut kalian di ekosistem Solana? Komentar di bawah ya. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!